Pada kesempatan ini, kita akan membahas materi penting tentang media pembelajaran literasi di sekolah dasar. Bersama-sama, kita akan belajar tentang pentingnya media pembelajaran literasi di SD, peran guru dalam mengembangkan media pembelajaran literasi, langkah-langkah membuat media pembelajaran literasi, dan contoh media pembelajaran literasi di sekolah dasar. Yuk kita mulai dan eksplorasi lebih dalam tentang peran media dalam pembelajaran literasi di kelas. Pengembangan media pembelajaran literasi di sekolah dasar sangat penting, karena media yang tepat dapat meningkatkan minat dan keterlibatan siswa dalam proses belajar. Jika media pembelajaran dirancang dengan baik, pembelajaran akan lebih interaktif, menarik, dan relevan bagi siswa. Di sekolah dasar, penggunaan media pembelajaran literasi tentu berbeda di setiap jenjang kelasnya, yakni kelas rendah dan juga kelas tinggi. Perbedaan tersebut terletak pada tingkat kompleksitas materi, jenis media yang digunakan, serta pendekatan pembelajaran yang disesuaikan dengan perkembangan kognitif dan keterampilan siswa di setiap jenjang. Selanjutnya, kita akan mempelajari bagaimana perbedaan media pembelajaran literasi di kelas rendah dan juga kelas tinggi. Media pembelajaran literasi di kelas rendah biasanya lebih sederhana dan visual. Contohnya adalah buku bergambar, poster, dan video animasi. Sementara di kelas tinggi, media pembelajaran literasi lebih kompleks dan beragam. Contohnya adalah ensiklopedia, video dokumenter, dan berbagai e-book. Selanjutnya, apa saja peran guru dalam pengembangan media pembelajaran literasi di sekolah dasar? Guru memiliki peran yang sangat penting dalam pengembangan media literasi di sekolah. Sebagai perancang media pembelajaran, guru bertanggung jawab untuk menciptakan media yang sesuai dengan kebutuhan dan tingkat pemahaman siswa. Selain itu, guru juga berperan sebagai pemilih dan evaluator, memastikan bahwa media yang digunakan tidak hanya menarik, tetapi juga efektif dalam mencapai tujuan pembelajaran. Sebagai fasilitator, guru memandu siswa dalam menggunakan media tersebut secara optimal, membantu mereka mengakses informasi dan mengembangkan keterampilan literasi. Guru juga berperan sebagai inovator dalam pengembangan media, selalu mencari cara baru untuk meningkatkan daya tarik dan relevansi media yang digunakan. Terakhir, guru berperan sebagai penghubung antara media dan siswa, memastikan bahwa media tersebut dapat diakses dan dipahami oleh semua siswa, sehingga proses pembelajaran menjadi lebih bermakna dan inklusif. Dalam mengembangkan media pembelajaran literasi, perlu diperhatikan beberapa langkah pengembangannya. Langkah pertama adalah mengidentifikasi kebutuhan literasi siswa berdasarkan kurikulum, tingkat kelas, dan tujuan pembelajaran. Setelah kebutuhan diidentifikasi, guru harus menetapkan tujuan pembelajaran yang spesifik dan terukur. Guru kemudian memilih jenis media yang paling sesuai untuk mencapai tujuan pembelajaran tersebut. Setelah media dipilih, guru merancang media tersebut dengan mempertimbangkan konten literasi yang ingin diajarkan. Media yang telah dirancang kemudian dikembangkan secara fisik atau digital. Media tersebut juga harus diuji coba pada sekelompok siswa untuk melihat efektivitasnya. Berdasarkan hasil uji coba, guru melakukan evaluasi terhadap media pembelajaran. Evaluasi ini bisa meliputi umpan balik dari siswa, hasil belajar yang dicapai, dan pengamatan guru. Setelah media direvisi dan siap digunakan, guru mengimplementasikannya secara penuh dalam pembelajaran. Guru harus terus memantau penggunaan media tersebut dalam proses belajar mengajar dan melakukan penilaian terhadap hasil belajar. Pengembangan media pembelajaran literasi adalah proses yang berkelanjutan. Guru harus terus mencari cara untuk meningkatkan dan memperbarui media pembelajaran sesuai dengan perkembangan teknologi, kurikulum, dan juga kebutuhan siswa. Berikut
adalah contoh media pembelajaran literasi di sekolah dasar. Ada papan kata dan kalimat, lalu permainan ular tangga, dan juga big book. Dalam mengembangkan media pembelajaran literasi, ada beberapa tantangan yang dihadapi. Misalnya, 1. Keterbatasan sumber daya. 2. Kurangnya pelatihan guru. 3. Kemampuan siswa yang bervariasi. 4. Resistensi terhadap perubahan. 5. Keterbatasan waktu. 6. Kurangnya dukungan orang tua dan sekolah. 7. Akses terhadap teknologi. Dan 8. Pengukuran efektivitas media pembelajaran literasi. Terima kasih telah mengikuti video pembelajaran ini. Semoga bermanfaat dan dapat memberikan inspirasi dalam mengembangkan media pembelajaran literasi yang efektif. Sampai jumpa di video pembelajaran berikutnya.